Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dihadapkan oleh perkembangan zaman yang semakin maju. Teknologi, informasi, serta media yang ada mengalir deras, membawa efek positif dan juga negatif yang tidak bisa lagi dipungkiri. Informasi serta sarana media yang ada memberikan kemudahan kepada kita. Akan tetapi, satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa tidak sedikit pula madarat yang diberikan, madarat yang ada, yang kalau seandainya tidak diawasi, tidak diantisipasi, tentu ini bisa merusak ini bisa menggerus dan melemahkan nilai-nilai keyakinan yang ada dalam diri kita sebagai seorang mukmin dan muslim. Terlebih kepada para generasi-generasi Islam selanjutnya, karena bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, minal jinni wal ins, baik dari golongan manusia maupun golongan jin, tidak akan pernah melupakan target utama mereka. Tidak akan pernah melupakan tugas dan apa yang mereka rencanakan, ialah untuk memadamkan cahaya Allah, untuk merusak dan menghancurkan generasi Islam yang ada, sehingga nanti di kemudian hari Islam akan lemah dengan generasi-generasinya. Hal ini Allah Subhanahu wa taala wanti-wantikan kepada kita dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 122-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Bahwa sesungguhnya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ridho sedikit pun, hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan pernah ridho dengan umat Islam, dengan generasi Islamnya, sampai mereka mengikuti selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal apa yang mereka targetkan, apa yang mereka rencanakan. Sehingga pada akhirnya adalah mereka ingin menggiring umat Islam yang ada, terkhusus kepada generasi-generasi Islam yang ada, untuk masuk ke dalam perangkap mereka, yang tujuan mereka adalah dalam rangka yuriduna liyutfi'u nurallah, dalam rangka memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan apapun yang mereka punya, dengan apapun yang mereka upayakan. Maka sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat bagaimana Islam hadir memberikan solusi, bagaimana Islam datang memberikan metode terbaiknya, memberikan solusi tentang bagaimana cara membangun generasi yang kuat, generasi yang mampu menghadapi, menjawab setiap tantangan zaman. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat ke-13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Kita bisa melihat melalui bagaimana Islam mengajarkan kita, mendidik agar mampu melahirkan generasi yang kuat. Inilah pendidikan yang Islam berikan, dicontohkan oleh seorang Luqmanul Hakim, seorang ahli hikmah yang mengajarkan kepada anaknya melalui sebuah diskusi di sana. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'izuhu, dan itu dalam rangka pembelajaran, dalam rangka pendidikan. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Mengapa? Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang amat sangat besar. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka membangun generasi yang kuat adalah membangun akidahnya,
berlandaskan dengan membangun akidah yang kuat, membangun keyakinan yang murni, mukhlisina lahuddin, yang tidak tercampur sedikit pun dengan nilai-nilai kejahiliahan, adalah modal awal, modal dasar demi terbangunnya generasi yang kuat, generasi yang akan mampu menghadapi setiap tantangan yang ada. Inilah juga yang Rasulullah SAW lakukan, proses kepada para sahabat-sahabatnya. Misi utama setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya Rasul adalah membangun akidah masyarakat, mengembalikan akidah yang ada, mengembalikan keyakinan yang ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Al-Quran, di mana sebelumnya keyakinan yang ada, keyakinan yang tersebar kepada masyarakat bukan lagi kepada Allah, melainkan kepada selain Allah. Dasar, landasan yang menjadi keyakinan itu adalah hawa nafsu, untung ataupun rugi, materi, dan lain sebagainya. Maka hadirnya Rasulullah SAW ketika itu adalah membangun akidah umat yang nanti suatu saat nanti akan terbukti bagaimana hasilnya. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dari proses pendidikan Al-Quran, dari proses pembangunan akidah, mampu melahirkan generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi yang mampu menggalang karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemenangan suatu saat nanti. Melalui pendidikan tauhid, membangun keyakinan, membangun pola pikir yang jernih, yang murni dari campur-campur kejahiliahan yang ada, menjadi syarat terbangunnya generasi yang kuat. Dan inilah yang Rasulullah SAW bangun. Membangun pola pikir, membangun kemandirian akidah, membangun keyakinan. Bagaimana setiap dasar-dasar yang dibangun adalah karena Al-Quran, karena syariah. Di mana pembangunan inilah yang nantinya akan menjadi dasar kuatnya mental akidah generasi umat, kuatnya generasi Islam nantinya. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang Rasulullah bangun. Inilah yang Rasulullah SAW bangun. Cara keyakinan yang bersih, keyakinan yang bersumber daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Al-Quran sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk, sebagai pedoman, solusi berkehidupan, yang dengannya lah akan terbangun pola pikir bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan harus kembali kepada nilai-nilai Al-Quran sebagai syarat untuk terbebasnya generasi ini, untuk terbebasnya umat dari pola pikir jahiliyah atau dari kejahiliahan. Sehingga sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sejarah yang ada, kita menyaksikan bagaimana tumbuh kembangnya generasi-generasi kuat yang lahir karena pendidikan Al-Quran. Hawa nafsu tidak menjadi dasar bagi mereka bertindak. Justru dengan keyakinan akidahnya, dengan kemurnian tauhidnya, dengan Al-Quran sebagai dasar pedomannya, mampu mengalahkan nafsunya, mampu mengendalikan hawa nafsunya. Bahkan dalam peperangan pun, sekalipun peperangan, dasarnya adalah bukan karena hawa nafsu mereka membunuh, mereka menyerang, bukan karena hawa nafsu, melainkan karena tuntutan keyakinannya, tuntutan akidahnya, dorongan keimanannya. Inilah generasi yang kuat, generasi yang tidak dikendalikan oleh hawa nafsu, generasi yang berpikir bagaimana dunia harus mampu berada dalam genggaman keyakinannya, bukan sebaliknya. Generasi yang tunduk dengan dunia, generasi yang menomorduakan keyakinan, sehingga terlalaikan dengan yang lain-lainnya. Menjadi seorang rijal, la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Generasi-generasi yang tidak dilalaikan oleh jual beli, oleh perdagangan, oleh niaga, tidak dilalaikan oleh hawa nafsunya dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka generasi yang kuat adalah generasi yang memiliki visi dalam kehidupannya untuk senantiasa zikrullah, mengingat Allah,
kembali kepada Allah, ya. Bukan hanya dengan lisan, tapi dalam setiap perbuatannya, menghubungkan agenda kehidupannya dengan zikrullah, dengan bagaimana mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat dan mengagungkan eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan mewujudkannya dalam kehidupan ini. Inilah generasi yang kuat, generasi yang dulu pernah Rasulullah SAW bangun. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sosok generasi kuat yang dilahirkan oleh Islam adalah seorang Bilal bin Rabah, adalah contoh dari suksesnya pendidikan yang Islam berikan. Bagaimana seorang Bilal bin Rabah mampu mempertahankan keyakinannya, memilih Islam sebagai jalan hidupnya. Masya Allah. Pendidikan seperti apa yang mampu seperti ini? Kalau bukan pendidikan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran, melalui tauhidnya. Bahkan ia mampu merelakan, menahan sakitnya penderitaan demi mempertahankan keyakinannya, demi konsekuen terhadap pilihan yang telah ia pilih. Inilah Bilal bin Rabah. Bahkan di kemudian hari Rasulullah SAW memberikannya tugas sebagai seorang muadzin pertama dalam Islam, yang ketika futuh nanti ialah yang Rasulullah SAW pilih, ditugaskan untuk mengumandangkan azan sebagai kemenangan di atas Mekah, di atas Ka'bah ketika hari itu. Bahkan di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang Bilal bin Rabah diangkat, ditunjuk, diberikan amanah, diberikan tugas untuk menjadi seorang gubernur di Syam ketika hari itu. Tidak melihat bagaimana latar belakang Bilal, seorang yang notabene dia seorang budak. Tidak. Tapi Islam dengan pendidikannya sukses menghantarkan Bilal menjadi seorang pemuda yang memberikan kontribusi besar terhadap Islam. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Khulafaur Rasyidin yang kita kenal, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka juga adalah bagian daripada keberhasilan Islam dalam mendidik generasi mudanya. Bagaimana kita menyaksikan dalam sejarah 2/3 dunia ketika hari itu berada dalam naungan Islam, berada dalam naungan Islam, yang kita bisa menyaksikan dalam keadaan aman, sentosa, sejahtera. Inilah hasil daripada pendidikan Islam, pendidikannya kembali kepada Al-Quran sebagai basis pendidikannya, sehingga melahirkan rahmatan lil alamin. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari menjadi generasi yang kuat, menjadi generasi yang mengembalikan dasar, landasan keyakinannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada akidah tauhid murni semurni-murninya, mengembalikan koridor aplikasinya kepada syariah yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan. Sehingga dengan kembali kepada Al-Quran, dengan dikerangkai dengan syariah yang Allah tentukan, dengan ketaatan yang dibangun, inilah yang nantinya akan membangun kita menjadi seorang generasi yang kuat, generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman, generasi yang mampu menjawab setiap problematika zaman yang ada, generasi yang tidak terlalaikan dengan apapun yang ada, generasi yang memiliki visi, misi yang lurus ke depan, sebagai generasi yang siap menggalang karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, mewujudkan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kemenangan di kemudian harinya nanti. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk menjadi generasi yang kuat, terhindar dari generasi yang lemah, generasi yang hanya mengikuti hawa nafsunya saja, dan generasi yang landasan berpikirnya hanyalah materi, kesenangan, yang kalau seandainya tidak ada kesenangan di sana, ia tidak akan melakukannya, ia tidak akan menunaikan seruan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Inilah yang ditakutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah singgung dalam Quran, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin." Ada sebagian orang, ada sebagian generasi-generasi yang menyembah kepada Allah 'ala harfin, hanya di tepi. Dan dalam tafsirnya Al-Quran disebutkan bahwa 'ala harfin adalah bahwa mereka beribadah, bahwa mereka memenuhi seruan Allah hanya ketika di sana ada keuntungan bagi mereka, baik secara moral maupun materi. Ketika tidak ada keuntungan bagi mereka, mereka tidak akan memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terhindar daripada karakteristik generasi yang seperti ini. Generasi yang hanya mau memenuhi seruan Allah ketika di sana ada keuntungan bagi mereka saja. Ketika tidak ada, mereka enggan untuk memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi generasi yang kuat, generasi yang nantinya mampu menyokong kemenangan Islam di masa yang akan Allah Subhanahu wa taala janjikan nantinya. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa disampaikan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.